Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Semoga amin. Selamat pagi Bunda-bunda yang sudah mengikuti acara online talk hari ini. Eh, Semoga Bunda-bunda diberikan kesehatan dan dilancarkan. Mungkin yang sudah ini ya, sudah mengikuti puasa hari ini, semoga diberikan kelancaran. Hari ini kita akan mulai untuk acara online talk dengan Dokter Raditya. Ya. Ya, selamat pagi dokter. Oke, selamat pagi Mbak. Oke, Assalamualaikum Bunda-Bunda semua. Oke, Dan semoga kabar baik juga untuk bunda-bunda semua. Hari ini tema online talk hari ini yakni puasa saat hamil, why not? Mungkin nanti pemaparan materi akan disampaikan oleh Dokter Raditya dan untuk pertanyaan mungkin bisa Ibu Bunda-bunda bisa sampaikan di chat, nanti akan kita bacakan setelah materi ini selesai. Nggih. ya. Nggih. Mungkin terima kasih banyak Bunda Regina, Bunda Anggi, Bunda Tiwi, Bunda Dea, Bunda Windy sudah bergabung di acara online talk hari ini. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut dokter untuk materinya, Dokter Aditya Eri. Iya, Iya. ya kelihatan ya, Mbak ya. Eh, Sudah, Kelihatan mungkin ya, iya, Bunda-Bunda semua. Ya. sudah dokter. Oke, Iya. ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kini serta juga pada bunda-bunda yang sudah mengikuti acara hari ini. Ini Rumah Sakit Kendang Sari eh, concern untuk memberikan edukasi terkait dengan kehamilan pada ibu hamil. Nah, kali ini izinkan saya perkenalkan saya Dr. Aditya Ari Pratama untuk membawakan materi yang simple ya, tapi juga ini punya banyak mana nantinya Bu, bunda-bunda ya. Jadi terkait dengan puasa dan kehamilan. Jadi ini kan juga bertepatan Hari Kartini, saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada bunda-bunda semua. Semoga spirit dari Kartini ini juga menyemangati kita semua ya. Terlebih memang saat ini kan kondisinya sedang pandemi, jadi sesuai dengan buku yang pernah terbitkan oleh Bu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Semoga dengan kondisi pandemi yang sekarang mulai menurun ini harapannya pelan-pelan pandemi corona ini sudah mulai bisa berangsur-angsur hilang. Harapan ke kita seperti itu ya. Oke. Mungkin seperti kita ketahui bahwa puasa ini untuk bagi umat muslim ini kan hal yang wajib sifat hukumnya ya. Ini juga ada tertera di Al-Qur'an di mana puasa itu merupakan menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari dan dilakukan selama 30 hari. Nah, untuk kehamilan sendiri sebenarnya banyak dari para pakar ini menjelaskan apa sih kehamilan itu sendiri. Kalau kehamilan menurut Prawiro Harjo itu merupakan hasil konsepsi di mana bertemunya ovum dan sperma ini sampai dengan lahirnya janin. Terhitung lamanya kurang lebih 280 hari dari menstruasi terakhir. Sedangkan menurut WHO, kehamilan itu merupakan proses 9 bulan atau lebih di mana perempuan ini membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Terus kemudian untuk terkait puasa dan kehamilan ini, nanti mungkin yang akan kita bahas terkait dengan satu, perubahan pada kehamilan itu sendiri, terus yang kedua, efek puasa terhadap kehamilan, yang ketiga, cakupan nutrisi, serta hukum puasanya itu, hukum puasa sendiri ya. Terkait dengan perubahan pada kehamilan, seperti kita ketahui bahwa kehamilan ini terbagi menjadi 3 semester ya Bunda ya. Jadi trimester 1 ini usia kehamilan 1 minggu sampai 12 minggu, terus di masa ini adalah masa perkembangan dan pembentukan dari organ. Terus kemudian di trimester 2 ini 13 minggu sampai 28 minggu. Di sini yaitu merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan lanjutan dari organ-organ awal tadi. Terus kemudian pada trimester 3 ini dimulai pada 29 minggu sampai dengan 40 minggu.
Ini merupakan masa tumbuh kembang dan persiapan untuk proses kelahirannya. Terus kalau pada kehamilan apa aja sih yang berubah ya selama kehamilan? Jadi yang pertama ini yang kita bagi dua yaitu anatomi fisiologi serta psikologi. Untuk anatomi fisiologi ini yang satu sistem reproduksi ya, ini terkait dengan kondisi dari alat kelamin. Jadi vulva vagina biasanya vaskularisasinya lebih banyak, akhirnya berwarna kebiruan. Ini kalau kita bilang Chadwick sign ya ininya ya. Terus kemudian perkembangan rahimnya juga mulai membesar, di mana rahim ini biasanya ukurannya hanya 8 sentian, ini membesar menjadi 25 sampai 36 cm. Kemudian kapasitasnya juga naik dari menjadi 4000 cc dan beratnya yang biasanya 30 gram sekarang bisa mencapai 1000 gram. Kemudian perubahannya lagi yaitu pada sistem kardiovaskular atau jantung ya dan hemodinamiknya. Jadi pada jantung ini volume darahnya ini meningkat ya, terutama pada 32 minggu, usia kehamilan 32 minggu, sehingga biasanya kadang-kadang Bunda merasakan, dok kok kaki saya bengkak, tangan saya bengkak. Nah, kadang-kadang itu adalah proses alamiah ya Bunda ya, terkait dengan volume darah yang meningkat selama kehamilan. Terus sistem pernafasannya di sini karena kehamilannya semakin lama semakin naik, jadi otomatis menekan dari diafragma ibu hamil sehingga volume tidalnya juga turun. Jadi kadang-kadang ibu hamil merasakan, dok saya kok agak sesak biasanya. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar. Terus kemudian sistem endokrin. Di sistem endokrin ini terkait karena perubahan hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi awalnya yang diproduksi oleh corpus luteum karena terjadi kehamilan dan akhirnya ada plasenta pada usia 14 minggu. Jadi di sini peran estrogen dan progesteron ini digantikan oleh plasenta. Terus kemudian juga kelenjar tiroid ini mulai naik, meningkat sehingga pada saat itu biasanya para bunda ini biasanya, dok kadang-kadang kok jantung saya berdebar, nadi saya meningkat, itu masih hal yang wajar ya bunda ya. Terus kemudian juga pada sistem otot dan tulang ya, sistem muskuloskeletal. Jadi pada ini biasanya yang paling dirasakan bunda adalah, dok saya kok mengeluhkan nyeri di bagian punggung. Lah ini hal yang wajar karena pada saat kehamilan ini hormon estrogen dan hormonalnya ini meningkat ya, sehingga elastisitas jaringan ikat ini juga menurun sehingga akibatnya biasanya ya tulang belakang juga melengkung, bahu terdorong ke belakang, apalagi ditambah dengan berat badan anak yang makin naik sehingga posisi ibu juga kadang-kadang kurang nyaman ya. Terus sistem gastrointestinal ini biasanya terkait sistem pencernaan. Biasanya keluhannya adalah mual dan muntah. Di sini karena peningkatan hormon estrogen progesteron, asam lambung tinggi, sehingga keseringan morning sickness ya bunda ya, mual muntah ya. Terus kemudian juga kadang-kadang, dok saya juga ada kok susah buang air besar. Nah itu hal yang wajar ketika saat kehamilan karena penekanan dari janin, berat badan janinnya makin membesar ya ke daerah buang air usus ya ini ya. Terus sistem integumen. Jadi ini gejala khas ya pada ibu hamil, ada bintik-bintik di muka. Terus kemudian yang dinamakan plasma gravidarum ya, kemudian juga ada garis putih pada perut. Loh ini kok perut saya seperti ini ya dok ya, itu hal yang wajar karena selama kehamilan juga ada peningkatan dari hormon melanin. Hormon melanin ini yang menyebabkan biasanya pigmen-pigmen ya pada muka ya ininya ya. Terus kemudian terkait dengan psikologis, ini ada pada trimester 1 biasanya bunda ini kan kadang-kadang masih accepting ya, lu saya hamil, ternyata saya hamil, jadi kadang-kadang ada penerimaan yang masih denial dari para bunda ini ya. Nah di sini juga kadang-kadang yang dirasakan adalah karena ada peningkatan hormon tadi, sehingga seringan, dok saya tidak nyaman, mual muntah. Nah ini sebenarnya juga hal yang wajar ya, tapi secara psikologis pasti akan ada penolakan di trimester awal nih pada para bunda ya. Di trimester 2 ini dinamakan periode pancaran kesehatan. Dan di sini para bunda biasanya sudah mulai accepting ya, menerima ya bahwa oh ya sudah saya sudah hamil dan saya berusaha untuk menyayangi anak saya. Nah, di kondisi trimester 2 ini biasanya para bunda sudah mulai menggunakan energinya secara konstruktif ya ini ya. Terus kemudian beralih ke trimester 3, ini periode menunggu dan waspada. Kenapa dikatakan menunggu? Karena biasanya bunda-bunda ini sudah harap-harap cemas ya, mendekati persalinan, terus kemudian juga sudah mulai kenceng-kenceng, sehingga secara psikologis mulai khawatir terkait dengan kondisi anak. Kemudian kita lanjutkan yaitu terkait dengan efek puasa terhadap kehamilan. Sebenarnya masa kehamilan sendiri ini merupakan masa yang penting ya bunda ya. Ini terkait untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi artinya bahwa kalau gizi ibu hamilnya ini baik dan
baik dan cukup, maka pertumbuhan janinnya juga baik. Akan tetapi kalau ibu hamilnya ini mengalami kekurangan gizi, biasanya volume darahnya juga akan turun, maka aliran darahnya ke plasenta turun dan menjadi kecil dan akhirnya biasanya ada suatu gangguan pertumbuhan dari janin tersebut. Nah, untuk efek puasa terhadap kehamilan juga dalam kondisi hamil, perempuan puasa ini sangat ditentukan oleh tingkat glukosa dalam darah, sehingga karena janin ini mempunyai istilahnya mengambil ya gula dari ibunya ini kurang lebih 6 mg setiap kilogram berat janin per menit. Nah, di sini akan tetapi ketika glukosa ini diambil oleh ibunya juga memang glukosanya menurun, tapi berat badan lahir anaknya ini juga tidak rendah. Nah, karena juga ada cadangan-cadangan energi ya di dalam tubuh ibu hamil ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan kita ini terkait dengan judul tadi ya, why not ya ininya ya. Jadi apakah ini berkaitan dengan apakah berpuasa ini pertumbuhan dan perkembangan janinnya ini apa optimal enggak ya dok ya. Nah di sini yang bisa kita ringkas ya Bunda ya. Jadi bahwa dalam puasa itu tubuh itu akan melakukan adaptasi. Di sini namanya proses neuroendokrin. Nah, pada saat puasa ini kadar glukosa dalam tubuh ini berusaha dipertahankan dalam batas yang fisiologis. Jadi di sini maksudnya dipertahankan itu adalah karena untuk mencukupi kebutuhan untuk otak maupun untuk eritrosit atau sel darah merah. Nah, di sini hormon yang berperan ini hormon glukagon ini yang diproduksi oleh pankreas ya. Di sini dalam mempertahankan glukosa ini terjadi suatu proses neuroendokrin ya, yaitu gluconeogenesis dan glikoneolisis ya ininya ya. Jadi di sana ada trigliserid, lemak yang mengalami lipolisis sehingga menghasilkan gliserol dan asam amino. Lah gliserol ini nanti yang dia mempertahankan kadar gula darah. Sementara untuk yang asam amino ini dia nanti akan bisa mengulang kembali menjadi trigliserid sebagai cadangan lemak akhirnya. Kemudian untuk prevalensi ibu hamil yang berpuasa. Nah, dari jurnal-jurnal yang coba saya cari, memang kalau di Indonesia belum pernah ditemukan ya budaya penelitian terkait ibu hamil yang berpuasa ini bagaimana sih terkait selama bulan puasa. Nah, tapi kalau di Singapura sudah ada, jadi dilakukan oleh Rohani pada tahun 2014. Jadi dia mengambil 180 responden dan memang 33% ini yang berpuasa sebulan penuh, 54-nya ini tidak penuh, dan sisanya ini hanya berpuasa tidak full ya 13% ya. Nah, memang ini terkait karena ya mungkin karena agama ya ini ya. Jadi karena Muslim di sana sehingga terkait dengan kondisi agama. Nah, kemudian ada juga studinya dilakukan di Iran, di Teheran. Jadi ini ada satu modal namanya ini jadi bahwa ini yang berpuasa terus kemudian lebih dari bagaimana sih untuk oleh modal ini memang tidak bermakna. Yang beratnya juga masih kisaran 3 kilo. Memang ketika puasanya lebih dari 20 hari ada sedikit penurunan. Tapi 2,9 kg on dengan 3 kilo tidak bermakna ya Bunda ya ininya ya. Terus kemudian juga dari panjang anaknya ternyata juga tidak memiliki makna yang besar ya. Jadi puasa pun juga tidak masalah, panjangnya 49 cm, yang tanpa puasa sementara yang puasa malah bisa 50 cm. Ya. Terus juga lingkar kepalanya juga tidak ada suatu penurunan ya, jadi masih normal semuanya. Terus kemudian juga ini modal juga melihat kalau puasanya membandingkan yang trimester 1 di trimester 2 ataupun trimester 3 ternyata juga dari berat, panjang maupun lingkar kepalanya ini tidak ada perbedaan ya Bunda ya. Jadi ini kalau ambil contoh yang puasa di trimester 1 2,9 kg on, ini ternyata di second trimester maupun trimester 3 juga beratnya hampir 3 kiloan ya, dan juga panjangnya juga stabil ya ini ya, tidak ada suatu penurunan ya ini ya. Terus kemudian juga dari BJOG ini juga melihat bahwa persalinannya itu ketika usia kehamilannya juga cukup bulan ya, 38 minggu yang grup yang puasa. Nah, ini membandingkan Bunda, jadi yang 442 pasien dibagi dua dibandingkan yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Lah di sini didapatkan hasil yang tidak ada perbedaan ya. Jadi sama-sama lahirnya juga cukup bulan, terus resiko terjadinya juga persalinan preterm juga sangat kecil, terus juga resiko tindakan operatifnya juga tidak bermakna ya, sedikit sekali, indikatif sekali untuk seksinya banyak persalinan normalnya ya. Terus kemudian
untuk kondisi ibu hamil yang tidak dianjurkan berpuasa, jadi di sini ada beberapa penyakit yang sebaiknya pada bunda ini tidak berpuasa ya kalau mengalami kondisi ini ya. Katakanlah ini ada beberapa yaitu diabetes mellitus atau kencing manis ya. Karena di sini selain mendapatkan injeksi insulin obat-obatan penurun gula darah juga bunda harus mengkonsumsi snack ya biasanya ya atau makan ya sehingga dikhawatirkan malah jatuhnya hipoglikemia atau gula darahnya turun sekali. Terus yang kedua perdarahan, apabila terjadi suatu perdarahan saat kehamilan, maka sebaiknya juga tidak dianjurkan berpuasa karena adanya resiko anemia dalam kehamilan. Terus juga hipertensi, hipertensi ini terkait dengan tekanan darah yang tinggi ya Bunda ya. Jadi pada prinsipnya biasanya pasien-pasien hipertensi akan mengkonsumsi obat ini untuk menurunkan tekanan darahnya supaya stabil. Terus gangguan sistem pencernaan ini terkait dengan pasien-pasien yang dengan gangguan MAH biasanya ya, karena kalau pasien hamilnya ini sudah punya keluhan MAH sebelumnya, dengan berpuasa dia nanti makan asam lambungnya makin tinggi dan gejala mual muntahnya makin hebat. Terus kemudian juga ada penurunan tekanan darah karena bisa mengakibatkan lemah maupun pusing pada pasien. Kemudian untuk mendekati hari persalinan ini juga sebaiknya jangan berpuasa, tidak dianjurkan berpuasa karena ketika persalinan ini butuh energi dan kalori yang sangat tinggi sehingga untuk persiapan persalinannya nanti tidak terganggu. Kemudian penyakit ginjal ini juga berpengaruh ya. Jadi biasanya memang diatur juga untuk masalah minumnya dan cairannya supaya tidak memberatkan penyakit ginjalnya. Terus kemudian terkait dengan dehidrasi juga sama tadi dengan penyakit ginjal. Terus untuk nutrisi yang diperlukan, jadi ibu hamil yang menjalankan ibadah ini memang yang penting harus cukup ya nutrisi dan gizinya. Dan beberapa pakar kesehatan ini menyatakan bahwa puasa itu tidak berbahaya atau aman untuk ibu hamil karena apa? Sebenarnya kebutuhan nutrisi ini hanya masalah soal jam makannya aja yang dimundurkan, tapi asalkan kecukupan gizinya juga terpenuhi tidak ada masalah. Kemudian untuk komposisi gizinya, jadi selama ibu hamil berpuasa ini memerlukan kalori paling enggak 2.500 kalori ya Bunda ya per harinya. Nah ini terdiri dari komposisinya yaitu karbohidrat, protein maupun lemak. Ini untuk yang makronutrien ya. Jadi untuk karbohidratnya ya bisa dari nasi, ubi, roti, kemudian ini 50% ya kurang lebih ya. Terus proteinnya juga 30%, ini bisa protein hewani maupun nabati, dari ikan, kemudian kacang-kacangan, sayur-sayuran, telur, itu juga banyak kandungan proteinnya ya. Terus kemudian untuk lemaknya sendiri kurang lebih ya sekitar 10-20%. Terus kemudian untuk selama puasa ini kira-kira apa sih yang diperlukan untuk ibu hamil ya? Yang pertama makanannya harus mengandung tinggi serat ya. Tinggi serat ini biasanya kita dapatkan dari sayuran, buah-buahan maupun protein ya. Kalau protein ya tergantung tadi mau yang hewani atau nabati. Terus kemudian sebaiknya juga hindari garam karena ini juga terkait dengan resiko penyakit hipertensi tadi. Kemudian juga konsumsi gula jangan berlebihan karena terkaitnya apabila konsumsi gula yang berlebihan juga maka dikhawatirkan akan timbul suatu penyakit-penyakit seperti diabetes. Kemudian juga kafein juga. Ini juga ibu hamil, Bunda sebaiknya juga banyak minum air. Berapa banyak sih air yang dikonsumsi selama berpuasa? Paling enggak ya sehari 2 liter air. Ini. Terus kemudian juga bisa ditambahkan dengan susu, jus buah. Ini bisa diminum sebelum imsak ya biasanya ya. Terus kemudian juga jangan lupa sebelum tidur malam ini bunda-bunda juga sebaiknya konsumsi snack. Snack itu ya banyak, misalkan jajan-jajanan atau roti, roti kering itu boleh ya, atau coklat itu tidak ada masalah ya. Kemudian juga bisa ditambahkan minum jus ataupun susu dan buah juga bisa. Nah, ini juga yang paling penting memang disarankan banyak minum air putih selama saat buka puasa maupun sahur dan antara buka dengan sahur ini untuk mengganti cairan tubuh ya selama siang berpuasa. Terus jangan lupa juga ditambahkan suplementasi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineralnya memang ada dari makanan yang kita makan, tetapi biasanya dengan komposisinya yang masih kurang, sehingga sebaiknya perlu kita tambahkan suplementasi. Yang pertama yaitu asam folat. Asam folat ini selain untuk mencegah terjadinya suatu kelainan cacat pada janin ya, ini ya seperti mikrosefalus, anencefalus maupun spina bifida ininya. Nah dosisnya dianjurkan ini kurang lebih 400 mikrogram per hari. Kemudian ada zat besi atau zat tambah darah ya ini ya. Ini untuk mengurangi resiko terjadinya anemia pada kehamilan. Ini dosis yang dianjurkan ya kurang lebih 27 mg per hari.
Kemudian zinc ya, zinc ini untuk mengurangi terjadinya resiko persalinan yang prematur. Dosis yang dianjurkan ini kurang lebih 25 mg per hari. Kemudian kalsium, kalsium ini untuk pertumbuhan tulang. Selain itu, kalsium ini juga berfungsi biasanya untuk mencegah terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Dan dosis yang dianjurkan biasanya 1000 mg sampai 1500 per hari. Nah, untuk vitamin A ini juga tidak lupa kurang lebih 900 mikrogram per hari. Dan yang terakhir ini vitamin C ya. Kita tahu vitamin C ini merupakan antioksidan. Jadi harapannya adalah ketika kita hamil dengan kondisi imunitas kita yang turun, maka akan rentan terjadinya suatu infeksi maupun virus yang masuk dari luar, sehingga bahan-bahan yang toksik itu tadi harapannya bisa ditamengi ya dengan kecukupan vitamin C yang cukup ya, ini dengan dosisnya 85 mg per hari. Kemudian yang perlu diwaspadai apa aja sih saat berpuasa pada hamil ini? Jadi yang pertama kita harus evaluasi gerak janinnya biasanya bagaimana. Gerak janin normal Bunda biasanya dalam 2 jam ya kurang lebih 10 kali. Apabila kurang dari itu ya kita harus waspada terkait dengan kondisinya. Tapi lain cerita kalau misalkan sudah di atas 32 minggu biasanya memang gerak anaknya sudah mulai berkurang. Ini karena juga yang mulai semakin membesarnya berat anak ya, ruang di dalam janin, ruang di dalam rahim pun juga semakin kecil. Kemudian kalau ada mual dan muntah yang hebat, karena dengan mual dan muntah yang hebat akan ada risiko dehidrasi, bisa terjadi suatu pingsan pada ibu hamil, sehingga sebaiknya tidak berpuasa pada saat itu. Terus kemudian nyeri saat buang air kecil ini terkait dengan biasanya ya ada kelainan dari ginjal mungkin. Terus kemudian lemas dan kelelahan serta pusing dan sakit kepala itu juga harus kita waspadai. Terus kemudian kalau untuk hukum saat puasa untuk bagi budaya muslim ya, ini memang hukumnya tidak wajib ya, karena bisa diganti dengan fidyah atau mengganti puasa di hari lain. Kalau tidak kuat ya bisa diganti dengan membayar fidyah ya, seperti memberi makan pada fakir miskin ini dengan harga makanan yang dimakan ini dalam sehari ya sesuai jumlahnya tersebut. Terus kemudian sebagai ringkasannya mungkin bahwa jangan takut ya Bunda ya, bahwa berpuasa saat kondisi hamil itu aman asalkan tercukupi kebutuhan nutrisinya serta gizinya, baik itu yang makronutrien maupun mikronutrien. Itu bisa karbohidrat, protein, lemak maupun mikronutriennya ini seperti yang saya sebutkan tadi, asam folat, kalsium, zinc, zat besi maupun vitamin yang cukup. Terus kemudian tidak didapatkan dampak yang signifikan ya terkait kondisi janin. Tadi seperti saya jelaskan tadi bahwa dari beberapa penelitian terkait dengan berat anaknya, lingkar kepala maupun panjangnya dengan ibu hamil yang berpuasa tidak menyebabkan suatu dampak yang buruk ya terkait dengan kondisi janin bisa berkembang optimal. Terus kemudian juga selalu waspada terhadap adanya komplikasi awal tadi seperti ada mual muntah, kemudian ada perasaan lelah, pusing, dan yang terutama harus dievaluasi juga gerakan janinnya ini bagaimana. Terus jangan ragu untuk konsultasikan dengan dokter yang terkait dengan kondisi fisik dari Bunda dan kesehatan janinnya bagaimana. Biasanya akan dievaluasi dulu. Jadi sebaiknya sebelum berpuasa, alangkah baiknya dikonsultasikan dengan dokter yang terkait terlebih dulu ya Bunda ya. Terus bahwa di dalam agama pun juga puasa itu tidak wajib ya untuk ibu-ibu hamil ya Bunda ya, sehingga sangat fleksibel, bisa diganti dengan hari puasa di hari lain dan juga bisa diganti dengan membayar fidyah ya ininya ya. Ya, mungkin itu saja Bunda, Mbak Dini yang bisa saya sampaikan. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi santai aja ya Bunda ya, Mbak Didi ya ini ya. Monggo. Ya kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan ininya. Oke, baik dokter, terima kasih. Mohon maaf, Ya, diganti dulu untuk iya, hostnya. oke Mbak. Iya, ya baik silahkan Bunda yang bergabung siang hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung dengan Dokter Radit. Karena ini saya lihat di kolom chat belum ada yang menuliskan pertanyaan. Silahkan Bunda yang ingin bertanya. Ya, monggo. Baik, dengan Bunda Mertiska. Silahkan Bunda. Ya, monggo Bunda. Ya, Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf Dok, mau tanya.
Dan saya pernah dengar kalau misalkan posisi ibu hamil berpuasa itu makannya tetap harus 3 kali gitu ya dok. Meskipun puasa, jadi sahur, terus kemudian saat buka puasa dan saat setelah taraweh. Nah, ini, saya pribadi itu kadang nggak bisa sehari 3 kali langsung gitu dok. Jadi cuman sahur, terus kemudian setelah buka puasa itu saya hanya makan cemilan aja, terus setelah tarawih baru saya makan nasi. Nah, baru itu makan nasi. Nah, itu kira-kira apakah nanti berpengaruh ke janin? Karena saya juga kadang timbang-timbang gitu ya dok, berat badan saya turun apa naik gitu. Saya lihat kok posisinya naik tuh kadang turun 0,5 gitu kadang. Apakah itu berpengaruh ya dok? Ya, jadi bagus sekali ya Bunda Meriska ya ini ya terkait pertanyaannya tadi ya. Jadi intinya bahwa yang dari para pakar yang coba saya baca kemarin memang untuk ketika ibu hamil dalam berpuasa itu intinya adalah untuk makannya adalah jelas pasti ketika sahur kemudian berbuka maupun ketika jeda antara buka dengan sahur. Nah, yang dianjurkan dari para pakar ini adalah ketika berbuka ini yang penting adalah awali dengan minum yang hangat, kemudian juga boleh dengan manis tapi jangan terlalu banyak-banyak karena juga ada resiko nantinya ya kalau terlalu banyak. Terus kemudian juga jangan lupa konsumsi karbohidrat yang kompleks ini biasanya bunda-bunda suka mengkonsumsi seperti cola maupun yang manis-manis ya, es yang manis itu tidak ada masalah ya. Terus kemudian begitu itu biasanya sholat maghrib dulu, sholat maghrib, kemudian makan secukupnya, Bunda. Jadi makan secukupnya itu nggak usah yang terlalu dengan porsi yang banyak, kira-kira secukupnya aja yang Bunda bisa makan terlebih dulu. Terus kemudian nanti setelah taraweh ini dilanjutkan. Misalkan makan juga boleh makan misalkan nasi lagi ya nggak apa-apa, tapi dengan porsinya juga mungkin yang sama ya ketika buka tadi ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga secukupnya. Nah, kemudian ketika sebelum tidur ini sebaiknya atau malam hari, monggo kalau mau makan snack misalkan jajan-jajanan katakanlah ya, kue kering, kemudian coklat, ini itu nggak ada masalah Bunda. Mungkin ditambahi dengan minum susu atau jus itu boleh. Jadi untuk mengurangi lapar ya nantinya ya. Terus kemudian kalau saat sahur ini yang paling dianjurkan dari para pakar adalah jangan lupa banyak makanan yang mengandung protein dan lemak tapi dalam jumlah yang cukup ya. Terus banyak makan daging, ini juga bagus ya cadangan lemaknya juga. Terus jangan lupa konsumsi vitamin C-nya seperti dari buah-buahan. Terus kemudian yang paling penting adalah intinya minum air putih Bunda. Jadi kurang lebih ya paling nggak 2 liter per hari. Itu ya ininya ya. Terus tadi yang pertanyaan yang kedua apa Bunda tadi Bunda? Kalau kondisi berat badan turun berat badannya ya. Itu apakah juga berpengaruh dok? Jadi kalau Bunda Meriska ini berat badannya berapa ini? Saya kemarin itu sebelum puasa itu 60,9 dok. 60,9 ya kalau kemarin coba cek lagi itu sekitar 59,9 gitu. 59,9. Oke. Tinggi badannya berapa Bunda? Tinggi badannya? 158. 158 ya. Coba saya hitungkan sebentar ya Bunda ya untuk beratnya dulu ya sebentar ya. Oke. Ini 2,4 ya. Posisi kehamilan sih 29-30. Sekarang berapa bulan Bunda? 29 minggu ya? Iya, 29 mau 30 sekitar itu. 60,9. Nah, ini ya. Kalau saya lihat Bunda, ini kalau dari coba saya hitungkan tadi body mass-nya. Jadi ketika kita hamil itu Bunda, kita memang benar Bunda tadi ngitung ya untuk berat badannya antara sebelum sama sesudah. Nah, tapi yang sebenarnya yang lebih dihitung adalah body mass berat indeks tubuh ya Bunda BMI-nya. Nah, ini kalau saya lihat ini kondisinya Bunda Meriska ini di BMI-nya 25,37. Jadi kalau 25,37 ini masih dalam BMI yang normal ya Bunda ya. Jadi kalau BMI normal itu antara 18,5 sampai 24 ini agak overweight sedikit sebenarnya malahan. 25,37. Jadi kalau 25,37 BMI-nya ini paling enggak untuk
penambahan berat badannya ya kurang lebih antara 11 sampai 16 kilo, Bunda. 11 sampai 16 kilo. Jadi ini ya masih normal ya untuk beratnya. Yang penting peningkatannya 11 sampai 16 kilo selama kehamilan. Oh, Dan iya. untuk per minggunya Bunda, paling enggak Bunda ngitung, dok, minggu ini saya setengah kilo beratnya, peningkatannya. Minggu depannya dicoba dievaluasi lagi. Oh dok, setengah kilo lagi. Minggu depannya, oh dok, 1 kilo. Jadi kurang lebih ya peningkatannya setengah sampai 2 kilo, 2,5 kiloan Bunda ini. Oh, Jadi iya. per minggunya ya ininya ya. Jadi itu masih dalam Iya. tahap yang normal karena saya lihat kalau untuk berat massa indeks tubuhnya Bunda Meriska ini masih normal ya ini ya. Gitu agak naik sedikit tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi yang penting ketika kehamilan nanti 11 sampai 16 kilo aja tidak masalah sih Bunda gitu. Oh, Gitu saya rasa oke. sih masih normal sih ininya. Jadi jangan khawatir nanti dok jangan-jangan nanti efeknya ke janinnya ya Bunda ya Janin, gitu iya. ya. Ya. Tapi insya Kan Allah sih kalau saya takutnya lihat gitu. ini tadi saya coba hitung sih insya Allah kondisinya masih masih baik kan setengah kilo ya Bunda ya per minggunya ya naiknya ya. Iya sih ini turun kebetulan dok. Jadi kan Oh tadi turun ya. ya 60 awalnya 60 jadi turun 59,9 Iya. 60,9 gitu. Tapi ini saya hitung juga walaupun masih turun tapi berat body mass indexnya ini masih sedikit overweight kok Bunda. Jadi tidak ada masalah Bunda ininya. Insya Allah tidak Oh, apa-apa. Yang penting tercukupi tadi ya, yang iya. saran-saran saya tadi ya, Air putih harus gitu. ini ya dok 2 liter ya Oke, dok ya. paling tidak 2 liter Bunda ininya 2 liter. Oke, Kayaknya agak saya lumayan kurang minum Mbak. air putih ini. Biasanya berapa Bunda Meriska kalau minum satu hari paling berapa Satu ininya? botol satu botol paling 800 mili itu dok. 800 mili ya. Iya kurang Bunda ininya. Iya. Paling enggak ya 2 botol lah. Kan kalau satu botol aqua itu 1,5 liter ya biasanya ya. Ya satu Iya. setengah sama yang kecil itu aja Bunda. Paling enggak ya 2 liter gitu. Oh, baik dok. Ya, Oke oke. dok, terima Ah, kasih. siap, nggih. Ada yang lain Bunda? Bunda Meriska mungkin atau yang lain? Mungkin itu dulu dok. Nggih. Terima Ya, kasih. terima kasih ya Bunda Meriska ya. Pertanyaannya Iya. bagus bagus sekali kok ini tadi. Nggih, matur nuwun. Ya, Oke. Baik, terima ada yang kasih Mbak Meriska. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat nih dokter. ya, Kita akan menjawab yang di chat dari Bunda Regina. Bunda Regina ini masuk kehamilan sebentar. 9-10 minggu ya. Iya, masuk sebentar dokter. Tergulung. Masuk kehamilan 36 minggu. Ya. Oh, ini yang Bunda Rizka ini, Mbak. Bunda Regina. Bunda, Bunda Regina masuk Benar. kehamilan 36 minggu. Saat puasa terkadang perut terasa kencang, janin terasa Oh kaku. iya ini. Apakah hal ini aman untuk tetap melanjutkan puasa? Ya, oke. Ya, jadi untuk Bunda Regina ya ini ya. Pertanyaannya bagus sekali juga ini ya. Jadi ketika 36 minggu terus ada perut terasa kencang. Pada prinsipnya sebenarnya Bunda ya tanpa puasa pun usia kehamilan 36 minggu itu kalau ini posisinya kepala mungkin ya. Posisi normal ya Bunda ya ini ya. Jadi kalau andai kata ini saya anggap aja posisinya normal, posisinya kepala. Jadi ketika usia kehamilan 36 minggu pun ini tanpa puasa pun biasanya posisi kepala ini sudah mulai masuk pintu atas panggul Bunda, sehingga ketika kepala sudah masuk pintu atas panggul ini biasanya ibu hamil akan merasakan keluhan, dok ini saya kok ada keluhan kenceng-kenceng ya ininya ya. Nah itu sebenarnya hal yang wajar. Nah tapi kalau dikaitkan dengan puasa sebenarnya memang yang paling penting adalah kalau dalam kondisi puasa memang kondisi apalagi dehidrasi ya, minumnya kurang seperti Bunda Meriska tadi ya. Ini biasanya akan memicu juga namanya kontraksi. Jadi yang penting adalah satu, ketika mungkin Bunda Regina kontrol terakhir kondisinya baik, dari dokternya juga tidak ada masalah ya kondisi janinnya, terus kemudian juga panggulnya cukup, terus kemudian nah mungkin bisa diasumsikan jangan-jangan ini kenceng-kencengnya karena puasanya ini. Nah, kalau dirasakan oleh Bunda Regina, dok saya kok rasanya nggak nyaman ya dengan kondisinya. Kalau kencang-kencang terus, karena apa resikonya kalau misalkan Bunda Regina dehidrasi, terus kemudian masih tetap berpuasa, itu kan merangsang kontraksi nantinya juga. Nah, yang dikhawatirkan adalah terjadinya suatu persalinan. Nah, takutnya kan belum cukup bulan sudah bersalin nih Bunda. Jadi kalau sebaiknya sih, kalau memang Bunda merasakan hal yang nggak nyaman,
lebih baik tidak usah berpuasa dulu, nggak apa-apa Bunda gitu. Karena ini kan apa ada resiko-resikonya ya memang ya ininya ya, walaupun nggak besar ininya. Oke. Mungkin itu Mbak Dini atau Bunda Regina mungkin ada mungkin. Nggak Jadi ada kira-kira tadi tanggapan dari Bunda Regina? ya, jadi intinya tadi kan evaluasi ya ininya ya. Iya, iya. Ya, ini. Ada lagi Ya, Mbak? udah cukup dok, makasih. Oh, nggih. Ya, Bu Regina. Ya, matur nuwun, Bu. Terima kasih Bunda Regina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Ya, Vinayati. Kak Vina ya. Usia kehamilannya 26 minggu, dari awal puasa, ikut puasa, 2 hari setelah puasa batuk pilek. Karena Nggih, pas buka tidak kuat kalau tidak minum air dingin. Dan keluhan nggih. batuknya masih sampai sekarang dokter dan cenderung berdahak. Apakah masih aman untuk melanjutkan puasa? Ya, nggih. Jadi terima kasih ya Bunda Vinayanti ya. Mungkin yang perlu sedikit saya agak bahas masalah minum dingin ya. Jadi sebenarnya ada suatu kayak tanda kutip mitos ya. Kadang-kadang kalau minum dingin itu apa boleh nggak sih ketika berpuasa atau ketika hamil pun ya ininya ya. Sebenarnya minum dingin saat berpuasa itu tidak masalah. Karena kalau apa dari mitos itu dikatakan katanya nanti apa terkait dengan gerak janinnya ini ada yang menurun justru ketik apa mitos itu muncul karena diibaratkan rahim itu seperti inkubator ya. Jadi dianggapnya rahim itu kan kondisinya hangat, sementara kalau minum dingin nanti takutnya ada apa-apa sama bayinya. Jadi mitos ini keliru ya Bunda ya. Jadi tidak ada masalah untuk minum air es sekalipun karena di beberapa pakar bilang juga kalau dengan minum air es dingin itu juga bisa memicu kontraksi dari maksud saya memicu gerakan janin ya. Jadi lebih aktif ininya asalkan juga jangan terlalu banyak. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kondisi apa puasa kemudian batuk pilek. Nah, sebenarnya apa harus dievaluasi dulu ya Bunda ya. Ini mungkin batuk pileknya ini apakah Nyuwun sewu mungkin ada faktor yang lain, katakanlah infeksi yang lain, ada nggak apa dengan dikaitkan dengan kondisi demam, apalagi kan mohon maaf Bunda ya kondisi pandemi seperti ini kan juga kadang-kadang rawan ya setidaknya kalau ada kita ada keluhan batuk pilek itu tapi kalau kita tidak ada keluhan demam terus kemudian apa kondisi gerak anak kita juga bagus saya rasa tidak ada masalah ya tapi kalau misalkan Bunda merasa bahwa batuk pileknya ini sangat mengganggu satu Bunda berarti ini sudah perlu intervensi pengobatan katakanlah nah otomatis kalau minum obat biasanya kan terjadwal sehari paling nggak untuk obat batuk atau pilek itu 3 sampai 4 kalian dalam sehari. Nah, otomatis kan Bunda harus minum obat itu. Jadi apa? Lebih baik kalau saran saya sih tidak masalah ya Bunda ya. Karena ini untuk kebaikan Bunda juga. Jadi mungkin puasanya kalau memang dirasa tidak kuat karena batuk pileknya ya sebaiknya tidak dilanjutkan dulu tidak apa-apa Bunda gitu. Jadi mungkin itu Mbak Didi ininya untuk sarannya ya. Jadi karena kan kalau minum batuk pilek kan 3 kali sehari ya biasanya ya. Jadi ya sebaiknya mungkin sementara enggak usah dilanjutkan dulu puasanya Bunda ya. Mungkin itu Bunda Vinayanti. Ada mungkin yang ini mungkin Bunda Vinayanti mungkin ada yang ini mau tambahkan atau ini ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan Bunda Vinayanti, mungkin ada hal yang ditanyakan lagi. Monggo. Untuk batuk pileknya tidak ada keluhan panas. Demamnya ya? Iya. Oh, nggih. Sudah Ya, 2 hari ini aja ya? Dari 2 Bunda, hari ya? setelah puasa dok sampai hari ini berarti sekitar 1 minggu. Oh, tapi Nyun Sewu, Bunda kalau ada alergi enggak kalau dingin gitu-gitu? Enggak ada ya? Maksudnya Nggak ada biasanya sih. ngebresnya karena dingin itu enggak ya? Ininya ya? Enggak, iya. Enggak ya? Karena kalau buka itu Nggih. enggak pakai air es itu rasanya Kurang gimana gitu. enak gitu ya, Bunda ya? Ya, mungkin karena Iya. kebanyakan atau gimana. Nggih. Berarti harus Jadi konsul lagi untuk obatnya ya dok ya? nggih, Bunda. Jadi enggak ada masalah. Kalau masalah minum dingin itu tadi yang seperti saya jelaskan, memang kalau lebih baik ya monggo kalau kontrol atau misalkan Bunda di rumah punya obat-obat batuk atau pilek yang sebelumnya saat hamil ya dilanjutkan aja enggak apa-apa Bunda. Gitu ininya. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Sami-sami Bunda Vina. Nggih, sehat-sehat. Terima kasih Bunda Vina. Berarti dokter untuk ibu hamil yang memang sakit dan harus mengkonsumsi obat teratur, disarankan untuk tidak puasa lebih dulu ya dokter ya? Iya, lebih baik sih ditunda dulu aja Mbak Didi puasanya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan Bunda Tiwi.
Bunda Tiwi ini kehamilannya 23 minggu, tadi diralat di chat di bawahnya. Usianya 42 tahun, perutnya sering kram, tetapi tidak ada keluhan flek, tidak sering mual dan pusing. Tekanan darah juga baik. Apakah kondisi ini boleh berpuasa, dokter? Ini ada fleknya ya, ini berarti Mbak Didi ya? Tidak ada, Bunda tidak Tiwi. ada Oh, enggak keluhan. ada fleknya ya? Tidak Ini ada ya. flek, kemudian sudah tidak sering mual dan pusing. Ya, jadi kalau kita melihat usia kehamilannya Bunda Tiwi ya ini sudah 27-28 minggu ya. Jadi memang 23 sudah minggu, mohon maaf dokter. Ini tadi ralat 23 Oh, minggu. 23 minggu ya, 23 minggu ya. Jadi kalau sudah 23 minggu ini sebenarnya kalau masalah pertama mual muntah biasanya memang sudah fasenya sudah berkurang ya karena biasanya itu di usia kehamilan 12 sampai 14 minggu ya Mbak Didi Bunda Tiwi ya untuk keluhan mual dan muntahnya sehingga sudah melewati fase yang aman biasanya ini. Terus yang perlu saya tanggapin soal masalah perut kramnya ini ya. Jadi perut kram ini mungkin bisa dibedakan apakah ini kontraksi atau bukan di Bunda ya. Jadi katakanlah kalau misalkan ada suatu, kalau saya nyebutkan bahwa kontraksi atau kontraksi saat kehamilan itu dia seperti papan Bunda. Jadi Bunda kalau ada meja gitu coba diketuk ya. Jadi apalagi bentuknya keras itu berarti dia jangan-jangan ini kontraksi. Nah, kontraksi ini juga banyak penyebabnya, Bunda. Jadi kadang-kadang misalkan Bunda Tiwi barangkali ada, dok saya ternyata kok ada keputihan ya dok ya ini. Terus ada enggak keluhan ketuban merembes atau enggak? Nah ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan keluhan tersebut ya Bunda ya ini ya. Jadi kalau dari saya sih evaluasi dulu aja untuk masalah perutnya yang kram. Mungkin juga barangkali Bunda Tiwi habis pergi atau jalan-jalan dari mana sehingga terlalu capek itu juga bisa menyebabkan ada keluhan ya kram-kram pada perut ya ininya ya. Jadi itu sih Bunda Tiwi mungkin dievaluasi aja dulu apakah ini kontraksi atau bukan. Jangan-jangan kramnya ini karena kontraksi. Kalau misalkan terjadi suatu dok keras dok kayak apa nih jangan-jangan kontraksi ya sebaiknya memang kontrol ya Bu ya maksud saya karena supaya dievaluasi oleh dokternya karena jangan-jangan kalau kontraksi sementara masih 23 minggu akan ada resiko-resiko takutnya sehingga sama dokternya mungkin bisa diintervensi dengan pengurang kontraksi penguat kandungan juga bisa diberikan. Jadi intinya itu sih Bunda Tiwi ya ini ya harus dievaluasi dulu ya. Tapi kalau untuk boleh puasa atau tidaknya ya relatif Bunda. Kalau misalkan Bunda memang dok saya kalau kontraksinya kenceng banget kramnya ya mungkin sebaiknya ya tidak usah ya Bunda ya karena tadi seperti saya bilang kalau terkait dengan dehidrasi memang pasti akan ada pengaruh ke kontraksi juga bisa ininya gitu. Dehidrasi yang terlalu berat maksud saya seperti itu Mbak Didi ya ininya ya. Mungkin evaluasi sebaiknya dan dikontrolkan ke dokter yang terkait nggih Bunda Tiwi ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Jadi kembali lagi, jangan lupa untuk berkonsultasi dulu dengan dokter bila ingin berpuasa. Itu ya dokter. Kemudian selanjutnya dari Bunda Irmalia, kehamilannya 7 minggu dokter, usianya 30 tahun, keluhannya sering kram, kemudian batuk pilek belum sembuh dari awal kehamilan, badan lemas. Nah, apa masih aman untuk melanjutkan puasa? Ya, jadi ini juga menarik juga ya, kehamilan trimester 1 ini ya. Jadi memang trimester 1 ini trimester yang sangat penting ya, Bunda Irma ya, karena di trimester ini kan ketika usia kehamilan 1 minggu sampai 12 minggu itu kan proses pembentukan organ ya dari si janinnya ya, sehingga memang sebaiknya kita benar-benar menyiapkan dengan baik. Nah, terkait dengan masalah perut sering kram, nah ini juga yang perlu saya tanyakan, apakah ada kenceng juga keras enggak juga perutnya ini Bunda karena ketika kehamilan 7 minggu ada perut yang keras itu juga ada suatu nyun sewu namanya ancaman keguguran. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, ada flek-flek atau enggak. Terus kemudian kalau terkait dengan batuk dan pilek yang belum sembuh ini batuk pileknya ini sudah mulai dari awal kehamilan berarti sudah 7 minggu ya ini ya. Sudah agak lama ya. Nah, ini apakah batuk pileknya ini sudah diintervensi dengan obat-obatan belum ya? Bunda Irma ya. Mungkin Bunda Irma ada di sini, Mbak. Ada. Barangkali mungkin bisa kita sharing, Bunda. Monggo, Bunda. Iya, Dok. Nggih. Bunda, ini nyuwun sewu kan hamil batuknya ini kan sudah 7 mingguan, Bunda. Nah, ini ada enggak ya? Maksud saya kayak misalkan Bunda sudah minum obat apa ininya? Kan katanya belum sembuh ini. Kalau obatnya ada enggak, Bunda?
Obatnya enggak, cuma disarankan minum sari kurma aja sama madu. Oh, nggih. Jadi kalau untuk intervensi obat mungkin memang belum ya Bunda ya, tapi dengan minum sari madu sama kurma itu ya, sari madu dan kurma itu ya. Iya dok. Terus kalau Bunda biasanya ada kayak alergi-alergi gitu enggak? Biasanya batuk pileknya misalkan, dok saya kalau batuk terkait mungkin nyun sewu debu atau apa gitu ada enggak di situ? Enggak dok. Enggak dok. Enggak ada ya ininya ya. Jadi mungkin gini Bunda, kalau saya lihat kalau batuk pileknya ini cukup lama ya, kurang lebih 7 minggu ya. Mungkin kalau dengan diberikan tanpa obat, katakanlah dengan sari kurma atau madu ternyata kok belum membaik. Kalau menurut saya Bunda tidak ada masalah. Kalau misalkan Bunda mungkin ya perlu intervensi, katakanlah obat batuk atau pilek ya ininya ya. Cuman ya nanti harus dikonsultasikan dulu karena terkait dengan kandungan dari obat batuk pileknya itu yang harus disesuaikan ya untuk keamanan dari janinnya. Jadi mungkin kalau batuknya terlalu lama sampai 7 minggu mungkin perlu diintervensi obat Bunda ya, menurut saya ya ininya ya, karena juga ada keluhan juga seperti badan lemes. Nah, kalau Bunda ini puasa, ini Bunda Irma puasa posisinya ini sekarang. Puasa dok. Puasa ya, tapi kuat ya Bunda ya ininya ya. Iya kuat. Kuat ya. Cuman batuk pileknya ini dirasakan mengganggu sekali enggak Bunda sekarang? Dok. Batuk pileknya dirasakan mengganggu enggak ini? Enggak terlalu sih dok. Nggak terlalu ya ini ya. Jadi kalau menurut saya sih asalkan jadi yang tahu tolak ukur itu sebenarnya dari kita juga sih Bunda. Maksudnya dari bundanya sendiri ya. Kalau misalkan dok saya tapi kuat dok saya pengen puasa kok, ya tidak ada masalah Bunda. Cuman memang sebaiknya ya perlu katakanlah kalau batuk pileknya belum sembuh-sembuh ya mungkin perlu intervensinya mungkin pengobatan ininya gitu ininya. Bunda Irma salut ini Bunda Irma puasa ini masih kuat ini. Mungkin itu Bunda Irma ada yang mungkin kurang jelas Bunda ininya jenengan. Oke, matur nuwun Bunda Irma. Silakan Bunda, ini masih ada pertanyaan lagi. Ya, nggih. Halo, nggih. Sering gemetar dokter. Seperti itu ya Bunda Irma ya? Akan gemicu gitu dok. Oh, sering gemetar. Nah, jadi gini Bunda, kalau ada perasaan gemetar mungkin di tangan atau kaki ketika berpuasa, nah itu sebenarnya juga salah satu tanda-tanda kalau kita biasanya dehidrasi Bunda. Bisa dehidrasi atau hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu kadar glukosa kita turun sehingga salah satu warning dari tubuh itu dia seperti perasaan goyang ya, bergetar gitu. Nah, ketika kayak gemeter gitu, Bunda gimana? Maksudnya lemes atau ada lemesnya atau enggak ininya? Itu cuma pas malam hari aja. Kejadiannya cuma 2 kali aja dok yang gemeteran itu. Oh, terus kalau malam Bunda ini enggak Bunda Irma, maksud saya konsumsi kayak snack gitu enggak kalau malam ini? Enggak sih, enggak pernah konsumsi snack. Selama ini enggak pernah. Jadi kalau mungkin ini sekedar saran gitu Bunda ya. Mungkin kalau supaya menghindari hal-hal seperti gemetar gitu, mungkin Bunda bisa tambahkan kayak cemilan-cemilan ya Bunda ya, snack-snack makan di malam hari ya, boleh kue kering atau coklat gitu enggak apa-apa Bunda, atau roti ininya gitu, karena kadang-kadang kan mungkin masih kurang tercukupi ketika saat buka puasa sehingga kadar glukosanya ini mungkin masih kurang sehingga perlu di backup dengan seperti cemilan snack-snack tadi itu Bunda gitu. Nggih, kira-kira itu ya Bunda Irma ya. Baik, terima kasih Bunda Irma untuk pertanyaannya. Iya. Oke. Ya. Baik dokter, masih ada pertanyaan lagi dari Bunda Rizka. Bunda Rizka ya. Ya, Bunda Rizka ini hamil usia 9 sampai 10 minggu, usianya 35 tahun, puasa dari awal, tapi sama keluhannya dokter nih, rata-rata lagi sedang batuk pilek dan flu ya dok.
beberapa penanya ini sampai kepalanya pusing dan masih tetap mencoba puasa. Nah, obat flu apa yang bisa dikonsumsi ya, Dok? Ya, jadi pada prinsipnya ini hampir sama tadi ya, pertanyaannya Mbak Didi ya ini ya. Jadi kalau memang flu-nya terasa berat ini dan sampai mengganggu ya, tapi mungkin perlu juga intervensi obat, Bunda Rizka ya. Jadi jangan takut, maksud saya, dok saya pengen puasa, tapi saya flu berat ya dok ininya. Nah, daripada timbul tidak nyaman buat Bunda juga, dan terasa pusing dan sebagainya kan takutnya nanti ada efek yang lainnya juga. Jadi perlu intervensi obat. Nah, untuk obat yang boleh dikonsumsi apa aja sih? Sebenarnya intinya ini Bunda, kalau untuk flu dan pilek sendiri ini biasanya kalau misalkan dia ada obat ada panasnya ya dicari yang ada isinya barangkali seperti paracetamol. Kemudian kalau untuk yang flu atau batuk katakanlah yang berisi seperti gliseril guaiacolat, kemudian ada DMP-nya, terus kemudian juga clofenilamin maleat ya itu juga masih aman Bunda. Jadi coba aja yang mungkin kalau nyebut merek nggak enak ya Mbak Didi ya ini ya. Jangan nyebut merek ya ini ya. Mungkin pokoknya intinya yang ada golongannya kalau Bunda ada demam ya dicari yang ada paracetamolnya, terus kemudian juga ada golongan GG-nya ya gliseril guaiacolat, ada DMP-nya, terus kemudian juga ada profenilamin maleat itu juga masih aman Bunda ya untuk dikonsumsinya ya. Terus mau dipilih pakai obat tablet maupun sirup tidak ada masalah Bunda ininya. Cuman biasanya mungkin lebih seneng ya kalau sirup ya Bunda ya itu ya ininya ya. Jadi itu sih Mbak Didi karena tidak enak kalau kita menyebut merek ya Mbak Didi ya. Iya betul. Mungkin itu Bunda Rizka ya ini ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau flu-nya berat ya perlu intervensi obat rasanya ya gitu ya. Oke. Untuk pileknya bahan aktifnya misalkan yang mengandung apa ya dokter? Saya cuma pilek aja sih. Cuman sampai cuman pilek aja ya? Ada batuk sih, cuman ini lagi flu berat gitu. Oh, tapi tidak ada demam ya, Bunda ya? Tidak demam ya? Enggak ada, paling anget aja badannya. Kalau ada yang mengandung pseudoephedrine nggak boleh ya dokter ya? Sebenarnya memang ada beberapa itu yang sebaiknya disarankan dari beberapa pakar ya, Bunda ya, memang sebaiknya jangan karena kadang-kadang itu ada efek sedatifnya juga Bunda ke anaknya sehingga biasanya gerakan anaknya memang sedikit berkurang ininya. Tapi kalau lebih baik pilihan saya sih Bunda ya, lebih baik katakanlah kalau Bunda ini flu ya, cari aja yang ini kan kalau saya lihat ada angetnya ya. Mungkin yang dicari aja yang isinya ada paracetamolnya, terus kemudian ada profenilamin maleat karena biasanya flu ini kan karena ada alerginya ya Bunda ya biasanya flu ya ini ya. Nah, itu biasanya cenderung dengan antihistamin. Jadi profenilamin maleat itu antihistamin ya Bunda ya. Dan antihistaminnya itu yang ini aman untuk ibu hamil. Jadi gitu. Memang kalau pseudoephedrine sebaiknya mungkin dihindari dulu ya Bunda ya karena ada efek sedatifnya ya untuk anaknya ya gitu ya. Iya. Mungkin gitu Bu Rizka ya, Bunda Rizka ya. Iya. Tapi masih kuat ini ya puasanya Bunda ya? Ya, saya buat tiduran aja. Jadi itu salah satu ini juga ya Bunda ya tips ya kurangi aktivitasnya ya mungkin ya ininya biar juga flu-nya enggak. Terus tapi minum esnya gimana Bunda? Tetap lah kalau flu tapi itu enggak ya? Enggak. Kak, saya nggak pernah kalau buka puasa saya minum teh hangat. Cuman ini nggak tahu ya. dari kemarin kayak flu berat gitu sampai pusing. Oh, iya. Jadi mungkin itu sih Bunda tipsnya, pilihan obatnya, terus kemudian sebaiknya juga banyak minum air hangat ya Bunda ya, teh hangat gitu ya, ininya ya. Oke Bunda, semoga cepat sembuh Bunda Rizka. Amin. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bunda Rizka. Ya dokter, ini masih ada dari Bunda Regina. Lagi Bunda Regina bertanyakan, kalau usianya 36 minggu ke atas yang mendekati persalinan, apakah bisa tetap lanjut puasa? Ya, jadi sebenarnya kalau tadi kan ada yang di slide saya ya Bunda Regina ya, jadi yang tidak dianjurkan berpuasa itu kalau mendekati hari H persalinan sebenarnya. Jadi katakanlah kalau Bunda Regina ini taksirannya kapan Bunda? Ini jenengan Bunda? Mungkin kalau ada Bunda Regina mungkin. Silakan Bunda Regina. Kemarin itu Dokter Indra bilangnya kalau memang saya kan ada kehamilan pertama dulu itu kan
sesar. Terus Dokter Indra bilang kalau memang nanti ini memang tidak memungkinkan untuk normal, di sesar bisa sesar, bisa operasi lagi itu tanggal 6 Mei. 6 Mei berarti kurang lebih ya 2 minggu lagi ya ini ya, Bunda ya. Iya, tapi kalau memang ada kemungkinan bisa normal, ditunggu sampai maksimal 20 Mei, Dok. 20 Mei, ya. Jadi gini, dulu SC-nya operasi pertamanya karena apa Bunda ya dulu Bunda? Yang pertama dulu Bunda. Kalau boleh tahu nyun sewu Bunda. Placenta previa. Oh, placenta previa ya ini ya. Placenta previa. Yang nutupi ya ininya berarti ya. Jadi gini Bunda, kalau memang yang saya lihat ini kan Bunda kan sekarang 36 minggu ya ini ya. Sekarang 36 minggu ya berarti ya. Kehamilannya ya. 36 minggu. Nah, memang dari Dokter Indra, beliau kebetulan juga guru saya ya Bunda ya, Dokter Indrayul ya. Jadi memang kalau direncanakan ternyata tidak bisa dilahirkan normal di tanggal 6 Mei ini, kalau saya lihat kurang lebih kan 38 minggu ya Bunda ya. Sementara kalau mungkin bisa diupayakan normal, ditunggu sampai 20 Mei lah. 20 Mei ini berarti dalam tanda kutip 40 minggu, mungkin sesuai taksiran persalinan. Nah, kalau memang nantinya Bunda pada tanggal 6 Mei ini katakanlah Bunda ya nyun sewu ya, katakanlah memang harus dilakukan tindakan operatif lagi. Dan kalau saat ini Bunda 36 minggu ya puasa dulu aja Bunda, enggak apa-apa Bunda gitu. Terakhir kali kontrol kan normal tuh Bunda ya. Maksudnya kondisi ari-arinya normal, baik enggak nutup jalan lahir kayak yang pertama tuh ya. Normal baik sih. Ya Bunda ya. Normal ya ininya ya. Normal. Cuman berat badan saya turun sekilo. Oh, turun sekilo ya ini ya. Tapi kalau posisi bayinya kepala ya Bunda ya, paling bawah ya. Letaknya kepala ya ini ya. Jadi kalau dari saya sih sudah masuk sih. Sudah masuk nggih, ya, karena 36 minggu sudah ya. Jadi kalau pada prinsipnya sih Bunda, ini kan masih ada tenggat waktu 2 minggu. Jadi Bunda kalau mau puasa, monggo sih Bunda ininya. Nggak ada masalah. Cuman mungkin nantinya kan ini kan Bunda mungkin kan minggu depan atau kapan kan kontrol lagi nggih ke Dokter Indrayul ya. Dan nanti kalau memang ternyata dijadwalkan beliau untuk akhirnya operasi tanggal 6 Mei ya mungkin 2 hari sebelumnya ya sebaiknya sudah tidak berpuasa dulu ya Bunda ya, karena untuk persiapannya ya nantinya ya gitu. Biar paling enggak juga secara fisik dan mental kan juga harus siap ya Bunda ya untuk katakanlah untuk operasi lagi misalkan ini Bunda. Gitu. Tapi kalau ternyata Dokter Indra itu ternyata oh ini Bunda Regina ini boleh kok nanti sampai 20 Mei aja, berarti ya enggak apa-apa Bunda. Jadi monggo aja ditunggu sampai 20 Mei lah, nanti tinggal mungkin ketika sebelum 20 Mei ini ya sudah mulai mungkin 3 hari atau 2 hari sebelumnya mungkin sudah mulai tidak puasa ya, karena untuk menyiapkan persiapan persalinannya ya gitu ya Bunda ya. Jadi kira-kira itu sih Bunda Regina, insya Allah kondisinya baik ya ini ya, untuk kehamilannya ya ininya. Amin. Gitu ya Dok. Iya Bunda, sama-sama Bunda. Iya. Terima kasih Bunda Regina. Iya. Nah, Dokter ini mungkin saya mau tanya, Dokter kan kalau ibu hamil biasanya masih melakukan aktivitas seperti senam hamil ataupun olahraga. Nah, selama puasa apakah olahraga pada ibu hamil, misalnya senam hamil juga masih tetap bisa dilakukan? Jadi pada prinsipnya gini Mbak Didi ya, kalau misalkan kita terkait aktivitas ketika kehamilan itu kita harus yang pertama pastikan dulu memang kondisi janinnya ini baik, katakanlah. Ini misalkan usia kehamilan masih awal, katakanlah Dok saya masih hamil 4-5 minggu, boleh enggak saya senam dulu ya? Sebaiknya mungkin jangan dulu ya Mbak ya, karena kan kalau masih usia kehamilan itu kan masih rawan ya, masih organogenesis sehingga perlu nanti evaluasi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan kehamilannya antara trimester 2 atau mau ketiga, saya rasa sih tidak ada masalah ya Mbak ya, asalkan kondisi janinnya baik, kondisi ibunya secara fisik baik. Makanya kuncinya adalah konsultasikan dulu ketika dengan dokter terkait ya Mbak Didi ya. Jadi apakah kondisi janinnya sehat, terus mungkin kan ketika kontrol kan pasti dievaluasi dari tensinya, riwayat penyakitnya ada nggak, keluhan yang lain-lain. Jadi ketika semuanya dalam batas normal, mau ingin berpuasa maupun ingin beraktivitas sih tidak ada masalah. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah yang tadi saya bilang Mbak Didi ya, tanda-tanda waspada tadi. Jadi kalau aktivitasnya katakanlah senam hamil dan yang lain-lain terlalu berlebihan juga tidak bagus, takutnya salah satu warningnya mungkin gerak
anak janinnya juga menurun. Nah, itu yang harus diwaspadai itu sih. Tapi kalau untuk kondisinya baik dan sehat dari ibu maupun janinnya, mau aktivitas senam dan yang lainnya juga tidak ada masalah. Plus puasa pun juga tidak ada masalah sih, Mbak Didi. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan nih, Mbak Didi. Itu. Baik, terima kasih dokter. Nah, Bunda-bunda apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya akan buka untuk satu penanya secara langsung. Silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Monggo Bunda. Silakan raise hand. Silahkan Bunda, ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, sebelum mengakhiri sesi ini, dokter, apa yang bisa disimpulkan, dokter, untuk bunda-bunda yang hari ini bergabung? Tips singkat puasa saat hamil. Ya, jadi terima kasih Mbak Didi ya. Jadi intinya puasa itu aman ya untuk ibu hamil, asalkan satu tadi tercukupi asupan gizinya, baik makronutrien maupun mikronutrien. Jadi karbohidrat, protein maupun lemaknya itu juga harus tercukupi dengan baik, dan jangan lupa suplementasi tambahan seperti asam folat dan yang lain-lain saya jelaskan tadi, zinc, zat besi juga harus tetap diberikan. Terus kemudian yang kedua, bahwa untuk ketika posisi berpuasa itu, sebelum berpuasa sebaiknya memang para ibu hamil ini dikonsultasikan dulu ya Mbak Didi ya, dengan dokter terkait seperti apa nantinya, kan evaluasi mungkin kondisi ibunya baik-baik aja, tapi kan kita tidak tahu kondisi janinnya seperti apa, sehingga asalkan sebelumnya dievaluasi kondisi janinnya juga baik, maka why not, seperti judul kita tadi, why not untuk berpuasa ininya. Dan yang paling penting itu tadi ya, support dari keluarga itu juga sangat penting ya ininya ya. Jadi dukungan dari keluarga itu juga support yang penting untuk ibu hamil yang ingin berpuasa juga ininya. Jadi mungkin itu aja sih, dan jangan lupa mungkin pesan saya juga kalau minum airnya ini Mbak Didi, jangan lupa minum air putihnya, ini yang paling penting ya. Kurang lebih ya 2 liter sehari saya rasa sudah cukup ya ini ya. Tadi kan seperti Bunda Meriska tadi kan, dok saya baru 800 cc mili ternyata, nah itu kan ternyata masih kurang ya ininya ya. Jadi mungkin itu aja sih Mbak Didi. Dan juga satu hal lagi yang terakhir, bahwa dari penelitian memang tidak ada dampak ya Bunda ya untuk terkait dengan kondisi janinnya tadi. Dari penelitian juga mau yang berpuasa di trimester 1, 2, 3, ternyata kondisi berat badan anaknya, kemudian panjang badannya maupun lingkar kepalanya juga dalam kondisi yang baik, dalam artian cukup semua ininya. Mungkin itu Mbak Didi yang bisa sampaikan, moga-moga bermanfaat untuk Bunda semuanya. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi tips yang paling gampang sebenarnya adalah minum air putih ya dok ya. Bisa dilakukan selama puasa ini, jangan sampai kurang dari 2 liter. 2 liter, ya paling nggak 2 liter. Supaya asupan cairan terpenuhi selama puasa. Baik, terima kasih Dokter Adit untuk informasi yang sudah dibagikan siang hari ini, yang tentunya ini menjadi informasi yang berguna dan penting buat kami, buat para ibu yang sedang hamil dan ingin menjalankan puasa. Dan juga untuk bunda-bunda yang sudah bergabung, selamat berpuasa. Semoga dilancarkan puasanya dan tetap sehat sampai nanti hari H persalinan. Sekali lagi selamat Hari Kartini buat bunda-bunda yang sedang berjuang untuk membawa si kecil lahir nantinya ke dunia. Nah, baik, untuk informasi terkait pelayanan Rumah Sakit Bunda Kendang Sari, jika ada hal yang ditanyakan bisa menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 1113. Dengan saya Didi, mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara ini ada hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Dokter Adit, semua bunda. Sama-sama. Jadi sama bunda-bunda semua. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu dalam program online Rumah Sakit Bunda Kendang Sari yang lainnya. Selamat siang. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Dokter. Mbak Didi.